Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan kami dari kelompok 1 4AD4 Teknologi Kimia Industri yang beranggotakan Anggun Widirayu, Ermawati Solina, Amelia Rizky, serta saya sendiri Muammar. Lalu selanjutnya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai pengertian, manfaat, penerapan, tahapan, model, metode, serta overview singkat dari Operation Research atau yang sering disingkat OR. Pengertian Operation Research. Operation Research atau OR merupakan metode-metode ilmiah dalam masalah kompleks pada suatu pengolahan sistem manajemen yang besar, baik menyangkut manusia, mesin, bahan, dan uang dalam sebuah industri atau bisnis, pemerintahan, dan juga pertahanan. Jadi tujuannya adalah untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan-keputusan serta kebijakan-kebijakan dalam suatu perusahaan, menurut Operation Research Society of Great Britain. Lalu selanjutnya, manfaat research operasi. Masalah industri yang penyelesaiannya dapat dianalisa dengan menggunakan riset operasi menurut Jong Jack Xiang tahun 2011 antara lain. Untuk yang pertama, keuangan dapat digunakan untuk manajemen cash flow, purchasing dapat digunakan untuk penentuan kuantitas dan waktu pembelian, planning dapat digunakan untuk penentuan komunikasi produk, distribusi dapat digunakan untuk logistik, penyebaran dan sistem distribusi, serta manajemen konstruksi dapat digunakan untuk pengaturan proyek. Penerapan Operation Research di industri. Pada industri yang bergerak pada bidang keuangan atau manajerial keuangan digunakan untuk yang pertama, penentuan jumlah kelayakan kredit, yang kedua, alokasi modal investasi dari berbagai alternatif, yang ketiga, peningkatan efektivitas akuntansi biaya, dan yang keempat, penugasan tim audit secara efektif. Selanjutnya, pada bidang pemasaran digunakan untuk yang pertama, penentuan kombinasi produk berdasarkan permintaan pasar, yang kedua, alokasi iklan di berbagai media, yang ketiga, penugasan tenaga penjual ke wilayah pemasaran secara efektif, yang keempat, penempatan lokasi gudang untuk meminimumkan biaya distribusi, evaluasi kekuatan pasar dari strategi pemasaran pesaing. Selanjutnya, bidang operasi produksi digunakan untuk yang pertama, penentuan bahan baku yang paling ekonomis untuk kebutuhan pelanggan, yang kedua, meminimumkan persediaan atau inventory, yang ketiga, penyeimbangan jalur perakitan dengan berbagai jenis operasi, yang keempat, peningkatan kualitas operasi manufaktur. Adapun tahapan riset operasi atau research operation, yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, yang kedua penyusunan model, yang ketiga analisa model, yang keempat pengesahan model, serta implementasi hasil. Di dalam operation research atau riset operasi juga terdapat beberapa model, yaitu yang pertama ada iconic physical model, di mana dalam suatu penyajian fisik yang tampak seperti aslinya dari suatu sistem nyata dengan skala yang berbeda. Yang kedua yaitu ada analog model, yang dimana model analog lebih abstrak dibanding model ikonik karena tak kelihatan sama antara model dengan sistem nyata. Serta yang terakhir yaitu ada matematik simbolik model, di mana sifatnya paling abstrak. Model ini menggunakan seperangkat simbol matematik untuk menunjukkan komponen-komponen dan hubungan antar mereka dari sistem yang lain. Dalam operation research juga terdapat beberapa metode. Yang pertama yaitu metode analitis, di mana di dalam metode analitis ini memadukan perwujudan model dengan solusi grafik atau perhitungan matematika. Yang kedua ada metode numerik, berhubungan dengan perulangan dari prosedur-prosedur kesalahan melalui perhitungan numerik pada setiap tahap, serta digunakan jika metode analitik gagal mencari solusi. Lalu yang terakhir itu ada metode Monte Carlo, di mana di dalam metode Monte Carlo ini memerlukan penggunaan konsep probabilitas dan sampling. Selanjutnya, kami di sini mengambil salah satu contoh metode penyelesaian operation research yang biasanya dipakai dalam suatu perusahaan, yaitu metode linear programming. Programming adalah suatu teknis matematika yang dirancang untuk membantu para manajer dalam merencanakan dan membuat keputusan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan linear programming,
Ada dua pendekatan yang bisa digunakan, yaitu metode grafik dan metode simplex. Metode grafik hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana variabel keputusan sama dengan 2. Sedangkan metode simplex bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana variabel keputusan berjumlah 2 atau lebih. Kita akan menggunakan contoh soal yang ada pada video kami sebelumnya, yakni perusahaan bambu pemulai menghasilkan 2 produk meja dan kursi yang diproses melalui 2 tahap, perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sementara pada bagian pemolesan hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan 1 meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sementara untuk menghasilkan 1 kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing Rp80.000 dan Rp60.000. Masalah yang belum diselesaikan pada video sebelumnya adalah berapa jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Model matematis dari masalah linear program ini telah kita formulasikan di mana fungsi tujuannya adalah memaksimumkan laba 8M tambah 6K dalam satuan 10 ribuan dengan mempertimbangkan kendala dan proses perakitan. Dengan formulasi matematisnya 4M tambah 2K kurang dari atau sama dengan 60, dan kendala pada proses pemolesan dengan formulasi 2M tambah 4K kurang dari atau sama dengan 48 serta kendala non-negatif. Kita akan menyelesaikan masalah ini dengan pendekatan metode grafik. Setelah fungsi tujuan dan fungsi kendala atau batasan kita formulasikan dalam bentuk matematis, kita akan menggambar masing-masing garis fungsi batasan dalam satu sistem sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sekian mengenai penjelasan materi Operation Research dari kelompok kami, serta tentang overview singkat mengenai metode penyelesaian dari Operation Research. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.